Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulandri Puji Utami, dosen Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP PGRI Wates. Video ini dibuat sebagai sarana penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT-PT bidang pengajaran. Sebagai seorang dosen, saya wajib melakukan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu unsurnya adalah pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu dalam program studi PGSD adalah Pendidikan Keterampilan Bahasa Indonesia yang terdiri dari 3 SKS. Selanjutnya, saya akan memaparkan terkait deskripsi singkat mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, penilaian, dan metode pembelajaran dalam mata kuliah ini. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini bertujuan memberikan kompetensi kepada mahasiswa untuk dapat menguasai juga mengaplikasikan keterampilan bahasa serta mengembangkan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Capaian pembelajaran yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai konsep dasar hakikat bahasa dan pembelajaran bahasa di SD. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan memilih pendekatan, metode, dan teknik yang tepat. Yang ketiga, memiliki kemampuan dalam mendesain dan menyimulasikan RPP. Yang keempat, mahasiswa dapat mempraktekkan teknik mendongeng dan mencipta puisi anak. Yang terakhir, mahasiswa memiliki kemampuan dalam mengelola mengembangkan inovasi program gerakan literasi di sekolah dasar. Adapun cakupan materi yang dipelajari adalah yang pertama, konsep dasar bahasa, pembelajaran bahasa termasuk materi jenis teks. Yang kedua, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran bahasa. Yang ketiga, strategi pembelajaran bahasa. Yang keempat, sastra anak. Dan yang kelima, praktek mendongeng dan membuat puisi anak. Dan yang terakhir, pengembangan pelaksanaan program gerakan literasi di sekolah dasar. Selama pandemi, pembelajaran dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom, Google Meet, dan Google Classroom. Pada awal pembelajaran, saya akan memaparkan RPS dan kontrak perkuliahan, termasuk komponen penilaian. Yang pertama, terdiri dari partisipasi aktif sebanyak 10%, yang kedua sikap 10%, ketiga tugas 30%, dan selanjutnya ujian tengah semester 25%, dan yang terakhir ujian akhir semester sebanyak 25%. Metode pembelajaran dilakukan dengan ceramah, small group discussion, presentasi, role play, dan simulasi. Selanjutnya, harapan saya setelah perkuliahan dilakukan sesuai dengan metode yang ada, mahasiswa bisa berperan aktif walau dalam sistem daring. Keaktifan dapat dilihat dari umpan balik pertanyaan antara dosen dan mahasiswa. Mahasiswa aktif bertanya dan pasti akan mendapatkan respon baik dari dosen atau mahasiswa lain. Mahasiswa juga dapat mengerjakan kuis selama proses pembelajaran dan post-test setelah perkuliahan selesai. Berikut cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan dalam mata kuliah Keterampilan Bahasa Indonesia 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Ya, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Walaupun dalam masa pandemi kita harus tetap semangat walaupun proses pembelajarannya masih berupa blended learning. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dipersilahkan berdoa mulai. Selesai. Sebelum mulai, saya cek dulu kehadirannya, teman-teman ya. Oke, Mas Alif sudah on, Mbak Isna udah on, Sururi, duduk Rur. Alfi udah on, Didan, semuanya udah on kan? Kita mulai perkuliahan pada hari ini ya. Hari ini Bu Wulan akan mereview dan juga akan memberikan materi terkait dari salah satu teks. Gitu ya. Sebelumnya, saya akan membuat dulu ini Mentimeter. Silahkan teman-teman untuk mengisi Mentimeternya pertanyaannya.
terkait dengan tugas mandiri kemarin. Silahkan teman-teman masuk ke menti.com dan gunakan kode ini 79858879, lalu jawab pertanyaan saya, apa itu teks narasi? Teks tentang peristiwa, memberitahu peristiwa. Oh, berarti ada 3 jawaban ini tentang peristiwa ya. Baik, saya close dulu. Kelihatannya sudah, oh masih ada nih, karangan cerita. Good. Mana lagi? Pengisahan secara urut, menceritakan kejadian, karangan cerita peristiwa, dasar cerita. Oke, berarti ada kebanyakan peristiwa dan cerita. Thank you. Hari ini Bu Wulan akan memberikan materi terkait dengan apa itu teks narasi. Lalu kita akan menganalisis ya berbagai teks yang termasuk dalam narasi. Lalu yang ketiga kita akan mengetahui jenis-jenis teks narasi. Lalu yang keempat kita akan berproses bersama untuk menghasilkan atau mengembangkan paragraf atau teks narasi. Baik, sudah siap ya teman-teman ya? Sudah terlihat teksnya? Oke, sudah terlihat. Teman-teman akan membaca tentang teks. Ada 3 teks yang sudah Bu Wulan siapkan. Nanti teman-teman akan menganalisis mana yang termasuk dalam narasi, mana yang termasuk dalam teks narasi. Begitu ya? Yang pertama, ini identifikasi teks narasi dari 3, nanti pilih yang mana narasi. Ada 1, ada 2, ada 3, atau nggak ada Bu, misal seperti itu. Ini teks pertama. Sudah baca ya? Sudah teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita next ya ke teks kedua. Sudah selesai, Mas dan Mbak? Sudah, Bu. Oke, next kita lanjut ke teks ketiga. Oke, saya berikan 30 detik untuk membaca kembali ya teman-teman ya. Nah, cukup ya sepertinya ya. Oke, sudah cukup, Bu. Iya, sekarang saya mau tunjuk beberapa teman. Hamid, Ya, Hamid tadi udah bacakan teks 1, 2, dan 3. sudah. Menurut Hamid, yang termasuk teks narasi yang mana? Menurut saya semuanya narasi, Bu. Oh, menurutmu narasi semuanya ya? Kenapa? Ya, karena menceritakan kejadian semuanya, Bu. Oh, menceritakan kejadian semuanya. Oke, kita save ya. Nggak apa-apa pilih semuanya ya. Tapi kalau pasangan cukup pilih 1 ya, Mas Hamid ya. Iya, Bu. Oke. Halo Mas Alif, Ya Bu, silahkan mau pilih teks berapa? yang nomor 1 Bu. Yang nomor 1 tentang Insinyur Soekarno. Why? Iya. Kenapa? Karena menceritakan tentang peristiwa yang telah dilewati dulu tentang Insinyur Soekarno. Oke, thank you Mas Alif. Hai Mbak Lulu, Iya, Bu. pilih yang mana? Yang ketiga, Bu. Yang ketiga tentang apa? Tentang ini apa peristiwa mengejar kupu-kupu Oh, kenapa Lulu pilih itu? karena termasuk ini cerita pendek. Thank you Lulu. Mbak Alfi, hai Mbak Alfi. Mau pilih yang mana? Nomor 2 sama 3, Bu. Oh, pilih 2 ya. Pilih 2, nomor 3. Kenapa? Pilih 2 dan 3. Karena itu kan kayak teks nomor 2 sama 3 itu kayak menceritakan peristiwa gitu, Bu. Ada alurnya juga. Terus ada kayak tokoh-tokohnya, konfliknya juga. Oke. Lalu Satu. kalau menurutmu, kenapa? Nomor 1 nggak dipilih, kenapa? Kayak lebih menekankan pada biografi. Oke. Menekan pada biografi, Bu. Jadi bukan narasi, gitu ya. Baik, saya simpan ya Alfi jawabannya. Oke, cukup. Sudah 2 cewek, 2 cowok. Jawaban yang betul adalah, mana dari ketiga itu yang merupakan teks narasi? Jawabannya adalah, yang merupakan teks narasi adalah teks nomor 1. Jawaban Mas Alif betul ya. Teks nomor 2. Jawabannya Mbak Alfi juga betul. Teks nomor 3. Jawabannya Mbak Lulu juga betul. Berarti ketiga teks itu adalah teks narasi. Berarti jawaban yang paling betul adalah jawabannya Hamid. Maka hari ini kita akan membedah, kok bisa sih Bu ketiga-tiganya itu termasuk
teks narasi, saya nggak percaya, misal itu ya. Yuk kita akan belajar. Nanti akan ada jenis-jenis teks, akan ada juga indikator teks narasi. Baik, saya mulai share screen. Sebenarnya apa sih naratif teks itu? Nah, John dalam bukunya tentang linguistik, beliau adalah salah satu ahli linguistik dari Australia. Pada tahun 2012, beliau membuat buku dan salah satunya menjelaskan tentang narrative text. John itu menjelaskan bahwa ketika when we talk about the narrative text, ketika kita itu berbicara tentang naratif, it cannot be separate. Kita tidak bisa memisahkannya dari sebuah cerita, betul kan? Dan pengalaman atau experience, pengalaman pada masa lampau. Kebanyakan teks dealing to those object, kebanyakan teks naratif itu memang pada objek tersebut. Maka orang bisa menyebutnya itu narrative. Most text dealing to those object, people will call it narrative. Jadi dulu tuh orang tuh memang betul naratif teks itu tidak bisa dipisahkan dari sebuah cerita. Contoh, teman-teman, kalau saya tanya ke anak SMA mungkin ya, karena teman-teman juga sudah mendapat tugas mandiri ya. Kalau anak-anak SMA, kalau mereka tahunya kalau naratif teks itu ya tandanya adalah pada zaman dahulu atau pada suatu hari atau apa ya, alkisah di sebuah kerajaan. Nah, itu adalah naratif, betul nggak? Betul, Bu. Betul. Tapi hari ini kita akan belajar memang itu tidak salah dan itu memang naratif. Tapi sebenarnya naratif teks itu lebih luas cakupannya. Narrative text focusing on specific participant. Its social function is to tell stories or past event and entertain the readers. Nah, kita akan membedah naratif teks tidak terbatas pada zaman dahulu, alkisah, dan sebagainya ya. Karena menurut Wijono, dalam bukunya, naratif teks itu adalah uraian yang menceritakan sesuatu, something ya, atau serangkaian kejadian. Ini yang diingat. Jadi kenapa tadi teks pertama itu adalah teks narasi? Ada tanggalnya kan tadi, Insinyur Soekarno pada tanggal ini. Selanjutnya, beliau dibawa ke Sukamiskin pada tanggal ini. Itu ada serangkaian kejadian, tindakan, keadaan secara berurutan. Ingat, remember, berurutan dari permulaan sampai akhir. Hingga terlihat rangkaian hubungan satu sama lain, gitu ya. Kayak tadi kisahnya Pak Karno tadi juga termasuk narasi, karena ada tanggalnya. Bahasanya berupa paparan yang gayanya bersifat narasi. Yuk, kita cek yuk. Tadi yang teks kedua. Nah, ini kenapa naratif? Karena ada serangkaian kronologi waktu juga. Nah, pada pagi hari, di sini ya, pagi hari. Lalu, sebelum siang memanas, nah itu juga. Lalu, setelah beberapa saat istirahat, kita jadi kita akhirnya dia awalnya dari awal naik Gunung Merapi, lalu dia mendaki sampai pos pertama. Di pos pertama mereka melewati, lalu di pos kedua istirahat. Lalu mereka di pos ketiga berjalan lagi. Lalu terakhir mereka sampai di pos kelima. Kronologinya berhubungan kan? Oke. Jadi bisa kita simpulkan, Bu Wulan buat kesimpulan ini setelah membaca beberapa literatur ya, supaya gampang dimengerti oleh teman-teman mahasiswa. Bahwa paragraf narasi itu adalah paragraf yang berisi cerita atau kejadian berdasarkan urutan waktu. Itu juga lebih mudah dipahami. Nah, tujuan teks narasi itu apa sih? Yang pertama adalah memberikan suatu informasi atau wawasan dan memperluas pengetahuan. Jelas memberikan informasi, tadi contoh teksnya Pak Karno. Kita menjadi tahu bagaimana perjuangan Pak Karno. Lalu yang kedua, memberikan hiburan atau entertain. Tadi di teks ketiga ada kupu-kupu yang cantik, dia terbang ke sana kemari, itu memberikan hiburan ya. Kita jadi imagine, kita jadi membayangkan bagaimana kupu-kupu yang cantik itu ada di taman, jadi terbayang gitu. Lalu yang terakhir, memberikan pengalaman estetis kepada pembaca. Coba saya mau tanya,
pengalaman estetis itu apa sih? Ke siapa ini dia? Isna Pangestu. Estetis itu keindahan bukan, Bu? Betul, memberikan pengalaman keindahan kepada pembaca. Terima kasih Isna. Apa sih karakteristik dari narasi itu? Yang pertama adalah ini indikatornya ya. Memang ada banyak indikator atau cara untuk menandai itu narasi atau bukan. Tapi Bu Wulan pilih hal-hal yang paling signifikan. Yang pertama, narasi memang berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman penulis. Nah, peristiwa itu bisa berupa benar-benar terjadi, bisa berupa fakta. Kayak Pak Karno itu fakta kan, tapi juga bisa berupa imajinasi. Misal, di sebuah kerajaan, gitu ya. Atau juga gabungan keduanya, gitu. Ini sebenarnya kisahnya nyata, tapi kita lebih-lebihkan, dramatisir, kita tambahin, misalnya itu biar lebih menarik, itu bisa. Lalu yang ketiga, memiliki nilai estetika. Yang terakhir, Ana, ini dia, kembali lagi kan menekankan susunan secara kronologis. Selanjutnya, kita akan belajar tentang struktur teks narasi itu ada apa sih? Secara umum, struktur teks narasi ada 3. Yang pertama ada orientation, yang kedua complication, yang terakhir adalah resolution. Nah, orientation itu pada awal cerita, itu ada perkenalan tokoh. Bisa juga menjelaskan suatu cerita ini terjadi di mana. Gitu. Complication itu ada konfliknya gitu ya. Tapi kalau nggak ada konflik juga nggak apa-apa. Contoh Pak Karno itu nggak ada konfliknya, tapi itu tetap ada complication-nya pada saat Soekarno ternyata dibuang lagi ke Sukamiskin, gitu ya. Lalu yang terakhir adalah solution, akhir dari kejadian itu. Belum tentu ya happy ending, bisa juga berupa fakta yang lain. Nah, ada juga kodanya. Koda itu misalnya kita membuat teks narasi ya. Dari resolution kita balik lagi ke complication. Misal Indonesia sudah merdeka ya, sudah proklamasi, sudah ada program, sudah diumumkan kemerdekaan, tapi akhirnya Nica atau tentara Belanda datang lagi. Nah, itu masuk complication lagi, gitu ya. Tentara Belanda masuk lagi di Indonesia pada tahun ini setelah Indonesia merdeka. Lalu Insinyur Soekarno membuat ini. Misal contohnya kayak gitu. Koda itu balik lagi. Gitu ya, jeda untuk balik ke complication lagi. Selanjutnya, jenis teks narasi. Teks narasi ada 4 jenis. Nih, untuk jenis yang pertama adalah narasi informatif. Narasi informatif ini adalah intinya teks ini memberikan informasi, pengetahuan, juga menambah wawasan. Lalu yang kedua adalah narasi ekspositoris. Ada kata expose, berarti mengekspos suatu cerita atau suatu kisah. Biasanya kayak tadi, Pak Karno tadi adalah ekspositorik. Nah, bisa juga cerita Habibie Ainun. Nah, ekspositorik ini biasanya dia mengungkap teks narasi yang mengambil aliran yang fakta. Jadi dia ceritanya tentang fakta. Lalu untuk narasi artistik itu ceritanya imajinatif, bahasanya figuratif. Tetapi teks yang ketiga tadi kita ya, contohnya ya, menunjukkan pengalaman yang bahagia, menghibur. Contohnya cerpen, novel. Yang terakhir adalah narasi sugestif. Nah, sugestif ini sama memberikan informasi. Tapi ketika kita membacanya, ketika kita membaca, nanti kita akan menjadi tersugesti suatu hal. Kita akan menjadi tertarik gitu ya. Tertarik beli, misal contoh, ada teks narasi, biasanya ini juga teman-teman narasi sugestif itu biasa baca juga di misal Facebook, di Instagram atau apa contoh. Bagaimana cara menjaga kesehatan selama pandemi untuk menghindari varian Delta, misalnya gitu ya, COVID varian Delta. Yang pertama adalah jaga makan, pola makan sayur, makan buah dan sebagainya. Kedua, selalu berjemur pada jam-jam ini. Dan ketiga, jangan lupa untuk melengkapi imunitas Anda dengan minum vitamin yang mengandung vitamin zinc. Misal contohnya kayak gitu. Nah, nanti kamu akan tertarik loh, vitamin zinc itu apa toh? Oh, kamu nyari di tempat lain zinc yang suplemen yang mengandung zinc, ada beberapa merek misal ya. Nah, kamu akhirnya beli deh vitamin zinc biar tidak terkena
COVID varian Delta. Nah, itu narasi sugestif, gitu ya. Tapi di narasinya tidak ada kata, ayo beli suplemen, zinc, itu nggak ada. Tapi dia sebenarnya memberikan provokatif. Jangan minum suplemen yang biasa, tapi yang harus ada zincnya, misal kayak gitu. Paham ya, teman-teman ya? Nah, setelah ini kita akan masuk ke bagian analisis. Teman-teman akan menganalisis. Kira-kira pemahamannya sudah paham belum ya tentang jenis teks narasi? Oke, kita akan melihat teks yang pertama. Ini kira-kira masuk jenis teks apa ya? Gitu ya. Silahkan dibaca. Sekarang, silahkan teman-teman analisis. Termasuk informatif, ekspositorik, artistik, atau sugestif. Saya stop share. Argata Minastiti. Iya, Bu. Itu masuk ekspositorik, Bu. Tadi kan yang ekspositorik tadi mengekspos suatu cerita dari awal sampai akhir. Itu kan tadi pengalamannya dari awal datang sampai mau pulang. Oke. Jadi, Mbak Tami jawab ekspositorik. Iya, Bu. Oke. Sekarang saya pilih lagi ke Aziza. Aziza. Aziza pilih apa? Saya pilih artistik. Artistik. Kenapa? Ya, karena itu termasuk kayak cerita pendek. Gitu. Oke, karena cerita pendek, Bu. Jadi saya pilihnya artistik. Thank you, Mbak. Sekarang saya pilih lagi Devi. Saya pilih ekspositorik. Kenapa? Soalnya itu mengisahkan tentang kisah seseorang. Oke, kisah seseorang ya. Jadi pilihnya expose kayak Mbak Tami tadi. Thank you, Devi. Baik, ternyata memang kebanyakan memilih ekspositorik dan artistik. Oke, kita lihat lagi ya bagian tadi. Yang mana sih, Bu? Itu ekspositorik atau ini sih? Saya jadi bingung deh. Ya. Yuk kita cek yuk. Tepat ketika tanggal 10 Maret, setelah libur. Sepanjang perjalanan, aku iringi dengan nyanyian lagu riang. Betapa senangnya aku sampai di pantai itu. Dengan hati sukaria aku sambut. Bla 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 bla. Gitu ya. Nah, kalau menurut kalian ini memberikan pengetahuan tidak? Tidak. Tidak. Enggak. Kalau kisah Habibie Ainun tuh memberikan pengetahuan bagaimana dia belajar di luar negeri. Oh, perjuangan dia. Oh, belajar di luar negeri ternyata tidak mudah ya pada tahun segitu gitu ya. Pak Habibie itu harus bekerja juga di sana, misal seperti itu. Nah, jadi teks ini masuk ke artistik. Ya. Oke, lanjut lagi. Satu teks lagi. Tentang teks yang kedua. Silahkan dibaca. Baik, saya akan memilih Alia Fianda. Hai Alia. Sekarang Alia pilih yang apa, Mbak? Narasi informatif. Kenapa? Karena berisi informasi atau pengetahuan. Oke. Waduh, banyak sekali tuh supporternya. Nggak apa-apa, ikut belajar kok ya. Halo. Baik, terima kasih Mbak Alia. Terima kasih. Sekarang saya tanya ke Meila Faiza. Menurutmu teks tadi apa? Ya. Yang informatif. Oke, sama ya, karena itu berisi tentang pengetahuan. Oke, good. Dan betul sekali jawabannya semuanya bahwa itu adalah teks informatif. Naratif informatif. Nah, setelah teman-teman bisa menganalisis tentang jenis teks narasi tadi, saya akan mengajak teman-teman nanti untuk mengembangkan teks narasi. Nah, pola pengembangan teks narasi secara mudah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan urutan waktu, yang kedua adalah urutan tempat. Contoh kalau urutan waktu tadi pagi hari, siang hari, sampai malam. Urutan tempat, di tempat ini Pak Karno sini. Dilanjutkan ya, beliau dipindah ini, gitu ya. Insya Allah dari beberapa teks yang sudah saya paparkan tadi sudah menganut pola pengembangan baik urutan waktu ataupun urutan tempat. Nah, bagaimana sih Bu langkah-langkah menyusun teks narasi? Gitu ya. Yang pertama, pilih tema. Lalu yang kedua, tentukan sasaran atau audiensnya. Kira-kira narasi ini untuk usia berapa sih? Kalau teman-teman mungkin kebanyakan calon guru SD ya, berarti untuk anak SD. Karena kenapa kita harus menentukan? Karena
Nanti misal untuk anak SD tentu bahasanya menggunakan bahasa usia perkembangan anak sekolah dasar. Dan yang ketiga, tentukan mau membuat jenis narasi apa, informatif kah, ekspositorik kah, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah membuat mind mapping. Membuat mind mapping. Saya mau buat cerita apa? Kayak kerangka karangan gitu ya. Lalu our core ini maksudnya bisa menggunakan koda, bisa juga tidak. Maksudnya dari awal sampai akhir selesai. Atau bisa juga koda balik lagi ke konflik atau balik lagi complication. Gitu ya. Saya mau sekarang untuk mengecek pemahaman, saya mau bertanya ya. Indah, tadi di salah satu jenis teks ada jenis teks narasi sugestif. Dan dia hampir punya kesamaan dengan narasi informatif, karena sama-sama memberikan informasi. Menurutmu, kalau narasi sugestif itu lebih menekankan pada apa? Informatif kan lebih ke fakta, kalau sugestif mungkin lebih ke pikiran diri sendiri atau pikiran orang masing-masing gitu, Bu. Oke, kita save dulu ya. Thank you Indah jawabannya. Nah, materi ini akan Bu Wulan share di Google Classroom dan teman-teman bisa mendownload, mengunduhnya di sana. Lalu jangan lupa hari ini untuk mengisi link presensi, walaupun Zoom ini sudah saya record, tapi tetap mengisi link presensi. Nah, untuk tugas dari materi hari ini, materi narasi, sebelumnya Bu Wulan akan memberikan kesimpulan dulu. Tadi kita sudah belajar tentang apa itu teks narasi, ya kan? Lalu jenis-jenis teks narasi. Lalu yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan paragraf narasi. Nah, semoga ini bisa mengubah mindset atau pandangan teman-teman kalau narasi itu tidak hanya pada zaman dahulu, di suatu kerajaan, atau pada suatu hari, once upon a time, gitu ya. Bisa mengubah mindset bahwa, wah, narasi itu ternyata banyak juga jenisnya ya. Jadi kesimpulannya, narasi itu adalah peristiwa atau rangkaian kejadian yang memuat kronologi waktu juga kejadian, gitu ya. Lalu yang kedua ada 4 jenis teks. Yang pertama, narasi informatif, narasi sugestif, narasi ekspositorik, dan yang terakhir narasi artistik. Lalu ada pola pengembangan paragraf, ada 2. Pengembangannya berdasarkan waktu, berdasarkan tempat. Lalu langkah-langkahnya, ada juga kan tadi kita menentukan tema, lalu tentukan sasaran audiensnya, lalu pilih mau membuat jenis paragraf atau jenis teks narasi apa. Lalu yang terakhir buat kerangka, biar memudahkan kita untuk membuat pengembangan teks narasi. So, untuk tugas hari ini, teman-teman akan membuat teks narasi. Nanti bisa dikumpulkan tanggal 10, gitu ya. Maksimal hari Sabtu, saya buatkan deadline-nya di Google Classroom. Oke, terima kasih teman-teman sudah join hari ini. Semoga semuanya tetap sehat, semuanya tetap menjaga protokol kesehatan, dan walaupun pandeminya masih naik terus, kita tetap harus berdoa bersama agar selalu diberikan kesehatan ya. Amin, amin ya robbal alamin. Bu Wulan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam tutur kata, penjelasan, tapi satu tujuan Bu Wulan agar memberikan informasi, wawasan pengetahuan kepada teman-teman semua secara utuh, secara komprehensif. Baik, Bu Wulan akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Mohon maaf sudah banyak salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.